Shalom kasih Kristus, selamat merayakan Paskah. Hari ini kita hendaknya mau membuka hati dan pikiran kita untuk semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan, agar kita dapat memahami makna kebangkitan Yesus lebih dalam lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Kami hendak menerima kebenaran firman-Mu. Bapa, berbicaralah melalui hamba-Mu lewat renungan ini, agar kami terus semakin dibawa menjadi pribadi yang lebih dewasa dalam keimanan kami kepada Tuhan. Tuhan, kami rindu segala firman yang disampaikan itu merupakan isi hati-Mu untuk kami dan menuntun kami menjadi pribadi-pribadi yang terus semakin mengasihi Engkau. Lewat firman inilah kami dapat menjadikan seluruh kehidupan kami memberi buah-buah yang menyukakan Engkau. Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema makna kebangkitan Yesus. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Demikian firman-Nya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kekasih, sehubungan dengan kebangkitan Yesus akan selalu ada pertanyaan, benar bangkitkah Yesus? Sebuah pertanyaan yang sering menjadi pro dan kontra di dunia ini. Pertanyaan ini muncul dari non-Kristen. Padahal ahli sejarah telah banyak membuktikan bahwa Yesus bukanlah kisah fiktif yang tidak ada bukti, melainkan terbukti dan itu merupakan sejarah. Demikian juga dengan peristiwa kebangkitannya, di mana ditemukannya kubur dan kain kafan sebagai bukti sejarah. Tetapi dari semua bukti yang tersimpan di museum, masih banyak orang, bahkan tidak sedikit orang Kristen pun yang masih ragu akan hal ini. Sejarah kematian dan kebangkitan Yesus memang tidak akan habis-habisnya untuk dibahas. Kisah kematian dan kebangkitan Yesus ini merupakan sebuah kisah yang terbesar sepanjang sejarah manusia. Tetapi seandainya ini suatu kisah fiksi, betapa kejamnya orang-orang yang menceritakan kisah ini hanya cerita bohong. Makna iman kekristenan pun akan serta-merta luluh lantak. Akan ada begitu banyak orang yang harus binasa dari satu masa ke masa lainnya karena sebuah bentuk kebohongan. Tidak heran ada begitu banyak orang yang terus mencari bukti-bukti kebenaran dan kebangkitan Yesus. Padahal seharusnya Alkitab sudah cukup untuk menjadi bukti yang sangat nyata dari kebangkitannya. Alkitab mencatat adanya penampakan Yesus di hadapan banyak orang setelah kebangkitannya. Dimulai dari kemunculannya di depan Maria Magdalena, di depan murid-muridnya. Bahkan ada banyak di antara tentara Romawi yang menyaksikan kuburan Yesus telah kosong. Mengenai kuburan kosong ini, mari kita baca apa yang terjadi saat itu dalam Lukas 23 ayat 56 sampai dengan 24 ayat 12. Ketika para wanita, dalam Markus pasalnya yang ke-16 ayat 1 disebutkan Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome mendatangi kuburan Yesus pada hari Minggu untuk membawa rempah-rempah. Dan apa yang mereka lihat? Ternyata mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Tercatat dalam Lukas 24 ayat 2 dan 3. Dan saat mereka sedang bingung, muncullah dua sosok berdiri di dekat mereka dengan pakaian yang berkilau-kilau. Tercatat dalam Lukas 24 ayat 4. Ayat berikutnya berbunyi seperti berikut. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit." Tercatat dalam Lukas 24 ayat 5 sampai dengan 6a. Ya, Yesus bangkit. Kuburan yang kosong, kehadiran orang berpakaian berkilau-kilau yang menyatakan kebangkitan Kristus, serta penampakan di depan banyak orang. Itu semua menggambarkan dengan jelas betapa kuasa maut tidak mampu mengalahkan kuasa Tuhan Yesus. Kekasih Kristus, peristiwa kebangkitan Yesus membuat para murid memiliki keberanian luar biasa untuk mewartakan kabar gembira, bahkan hingga mati dalam iman mereka akan Kristus.
Sebagai manusia biasa, rasanya tidak mungkin ada orang yang bisa berubah drastis secara instan jika mereka tidak menyaksikan sesuatu yang luar biasa, menyaksikan sebuah kebenaran tepat di depan mata mereka. Itulah yang terjadi. Betapa kebangkitan Kristus meningkatkan iman mereka secara drastis sehingga berani mewartakan firman Tuhan meski dengan mengorbankan nyawa sekalipun. Peristiwa kebangkitan, Paulus memberikan suatu pernyataan yang sangat jelas bahwa kebangkitan bagi setiap orang Kristen merupakan sesuatu yang penuh makna dan sangat berarti. Dalam 1 Korintus 15 ayat 14 mengatakan, "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu." Semua iman kita akan sia-sia jika ternyata Yesus tidak bangkit, dan jika kebangkitan Yesus tidak terjadi, maka orang-orang Kristen akan tetap hidup dalam dosa dan kita akan binasa. Hal ini tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 17. "Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Tetapi syukur kita panjatkan pada Tuhan sebab Yesus Kristus bangkit dari kematian sehingga iman percaya kita tidak menjadi sia-sia." Dan Paulus menyatakan bila maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Tercatat dalam 1 Korintus 15 ayat 21. Demikian juga kita akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kekasih, bila kebangkitan Yesus begitu bermakna bagi kita, sekarang bagaimana dengan iman kita saat ini? Apakah masih memiliki iman yang seringkali mengalami kebimbangan seperti orang yang tidak memiliki pengharapan, seakan-akan beriman kepada Tuhan yang mati tidak mengalami kebangkitan? Sadarilah bahwa kebangkitan Kristus membuktikan bahwa iman kepercayaan kita tidaklah sia-sia. Demikian pula, apa yang ditebus Kristus di atas kayu salib pun jangan sampai kita sia-siakan. Kematian dan kebangkitan Kristus merupakan esensi yang paling penting dalam iman kekristenan. Sekarang, hendaknya kita menjadi duta-duta Allah yang dapat membawa perubahan dan mampu menghadirkan Kristus Yesus secara nyata di tengah-tengah kita dan keluarga, bahkan dunia. Mari jadikan makna kebangkitan Kristus sebagai dasar pengharapan akan iman kita. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan, karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih di hari yang indah saat ini kami merayakan akan kebangkitan-Mu, yaitu Paskah, di mana kami dibebaskan, kami dibenarkan, dan bahkan kami menerima keselamatan lewat kebangkitan-Mu, Tuhan. Kami bersyukur sehingga makna kebangkitan Yesus yang begitu dahsyat dan luar biasa. Terima kasih buat apa yang Tuhan sudah sampaikan melalui kebenaran firman ini. Biarlah kami terus tetap melekat di dalam Engkau, dan pimpin kami supaya kami terus diisi dengan kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu menguasai hati, pikiran, bahkan perbuatan kami, dan seluruh kehidupan kami dapat menyukakan Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.